Shalom, perkenalkan nama saya Lini Mega Putri Dayo dari Fakultas Keperawatan UPI Manado, kelas S121 semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan yang baik menurut iman Kristen. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS agama. Pergaulan adalah salah satu kebutuhan manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan juga adalah hak setiap asasi manusia, individu, dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dalam melakukan diskriminasi. Orang Kristen berada di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam kepercayaan, seperti Alkitab mengatakan, "Kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala." Artinya, kehidupan Kristen memiliki tantangan besar, yaitu hidup di tengah-tengah orang yang belum mengenal Allah secara benar. Orang Kristen diuji dalam keadaan yang demikian, apakah kepercayaan tetap dipertahankan atau terpengaruh oleh kepercayaan yang lain. Iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus berbeda dengan iman yang dimiliki oleh agama-agama yang lain. Iman Kristen adalah iman yang menyelamatkan, karena barang siapa beriman kepada Tuhan akan menerima hidup yang kekal. Pola pergaulan seseorang ada 5 jenis, yaitu yang pertama, dimensi persamaan, artinya kita memilih teman yang mempunyai persamaan. Kita memilih teman yang mempunyai persamaan dalam kepribadian, nilai-nilai hidup, perilaku, minat, dan latar belakang. Yang kedua, dimensi timbal balik, artinya kita mencari teman yang bisa saling mengerti, saling percaya, saling tolong-menolong, saling mengakui keunggulan, dan saling memaklumi kelemahan masing-masing. Yang ketiga, dimensi kecocokan, artinya kita bertemu karena merasa cocok dan senang bersama dia. Yang keempat, dimensi struktur, artinya kita mencari teman yang berjarak dekat, mudah dihubungi, dan bisa langgeng. Yang kelima, dimensi model, artinya kita berteman karena tidak respek dan kualitas kepribadiannya. Seperti mahasiswa Kristen turun mempertimbangkan 5 dimensi pola pergaulan di atas dalam mengambil keputusan kepada siapa kita harus bergaul. Sumber Alkitab tentang pergaulan. Yang pertama terdapat dalam 1 Korintus 5 ayat 9-11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang jauh pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, atau penipuan. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan. Amsal 18:24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Inilah yang terjadi tengah-tengah pergaulan manusia. Tidak semuanya persahabatan membawakan hal-hal yang positif, bahkan sering menjerumuskan. Jadi kita sebagai anak muda Kristen, kita harus pandai-pandai bergaul dan pandai memilih teman yang baik atau yang tidak baik, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa dan membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saran utama dari kehidupan orang Kristen adalah menyenangkan hati Allah dan menjunjung tinggi kemuliaan Allah. Makanya dalam bergaul seseorang harus melihat dan menilai apakah orang yang dipilih untuk bergaul orang yang takut akan Tuhan atau tidak. Karena tujuan utama kehidupan orang Kristen adalah menyenangkan hati Allah. Hidup memiliki banyak teman tentu sangat baik dan penting. Tetapi bergaul tepat dengan teman-teman yang kita miliki adalah landasan penting untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Begitu juga dengan memilih pasangan hidup. Memilih yang benar-benar yakinkan hati berlandaskan ajaran Tuhan agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Allah berkata, yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Maka dari semua teman dan juga pasangan sejati yang mengerti suatu keadaan kita adalah dia yang selalu rela berkorban demi kita, yang mengasihi kita dan menyayangi kita. Jadi jika teman-teman yang masih jomblo, janganlah khawatir, saya tidak memiliki pasangan. Janganlah khawatir, karena itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kita dari dosa. Tenang, karena Tuhan telah menyediakan kita jodoh yang terbaik. Yang datang dari Tuhan adalah yang terbaik. Jika kita cepat-cepat memilih pasangan, kita akan salah memilih pasangan dan kita akan menyesal seumur hidup kita. Jadi tunggulah waktu Tuhan yang tepat.
menutupi video saya kali ini, saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Manado. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, marilah kita lihat video yang akan ditayangkan berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Nah, itu tadi kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Bahu. Bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, UNPI Kampus Merdeka. Dah.